Pemirsa, dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama, Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan. Para jamaah yang hadir mendapatkan siraman rohani dan kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Ahmad Fahmi Kamil. Tanpa terasa ternyata jamaah hari ini kita sudah masuk hari yang ke-9. Yang dimana kata Nabi Muhammad SAW bahwa Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang ketiga. 10 hari yang pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan kuponnya secara gratis, yaitu kupon maghfirah untuk mereka orang-orang yang berusaha mendapatkan ampunan dan mendapatkan kelayakan lulus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di satu hari terakhir nanti kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan satu ilustrasi bahwa kalau kita keluar rumah kemudian ada warung di sekitar rumah, kemudian ada market di sekitar rumah, kemudian kita beli satu produk, sebutlah kita beli pop mie dengan harga 5.000. Tapi ketika kita belinya di daerah tempat rekreasi, misalnya di Ancol, harganya bukan lagi 5.000 jamaah, tapi harganya sudah 50.000. Kenapa bisa demikian? Karena tempat itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas barang tersebut. Baik, kita lari ke permasalahan sholat. Sholat kita sholat di masjid kita tercinta, di tempat aula divisi humas, atau kita sholat di masjid dekat rumah kita, maka pahalanya sama. Tapi berbeda ketika ada orang sholat 2 rakaat, sholatnya dia lakukan di Masjidil Haram. Maka Allah lipat gandakan menjadi 100.000 setiap 1 rakaat. Atau di Masjid Madinah, Allah lipat gandakan menjadi 1.000. Atau di Masjidil Aqsa, Allah lipat gandakan menjadi 500. Artinya bahwa tempat itu punya andil dalam agama kita. Kemudian yang kedua, yang membuat sesuatu tersebut mulia, yang pertama tempat, yang kedua adalah waktu. Nanti kita akan temukan bahwa nanti harga sembako akan naik. Kenapa kemudian harga sembako naik? Karena waktunya mendekati Idul Fitri. Begitu juga ibadah-ibadah yang kita laksanakan, sedekah kita di luar Ramadan sangat berbeda dengan sedekah kita yang kita berikan di bulan Ramadan. Sholat 2 rakaat yang kita lakukan di luar Ramadan sangat jauh berbeda dengan 2 rakaat yang kita lakukan walaupun dengan membaca surat Al-Fatihah tanpa ada surat pendeknya, itu lebih besar pahalanya ketimbang 2 rakaat sholat di lain daripada bulan Ramadan. Maka sebagai orang yang harus tahu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, mari kita sama-sama melakukan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Evaluasi kemudian diri kita, Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sudah berapa juz saya baca Al-Quran. Ramadan ini adalah syahrul muasah, bulan di mana kita harus lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lainnya. Apakah seperti bulan-bulan yang lainnya yang berinfak hanya ketika kotak amal masjid di hari Jumat keliling dan lewat di depan hadapan kita? Ini menjadi evaluasi penting bagi diri kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa Ramadan ini mengajarkan kita untuk berhemat buat diri kita, tapi banyak berbagi untuk orang lain. Hemat untuk diri, tapi banyak berbagi untuk orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sifat boros. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutnya sebanyak 23 kali di 21 ayat yang berbeda dan di 17 surat yang terpisah-pisah. Kalau pengulangan ayat terjadi berarti ada penekanan, ada sesuatu yang sangat penting. Contoh, sahur, 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 atau imsak, imsak, imsak.
Diulangi kata-kata imsak itu berarti ada sesuatu yang penting. Jangan makan lagi karena kalau engkau makan puasamu akan batal. Setelah azan berkumandang, kalau kamu makan puasamu akan batal. Ada sesuatu yang penting, makanya diulang lebih daripada satu kali. Allah Subhanahu wa taala mengulang kata boros itu lebih daripada 20 kali. Bahkan Allah ulang sebanyak 23 kali. Itu ada penekanan bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berlaku boros. Puasa ini mengajarkan kita dan memberikan tarbiyah kepada kita untuk berlaku hemat. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sunnah ketika berbuka, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya kata Nabi Muhammad yang paling sunnah adalah engkau makan kurma. Di antara kita mungkin ada yang pernah berpikir, kenapa kok kurma? Mungkin ada yang pernah berpikir gini, karena kurma itu manis. Berbukalah dengan yang manis-manis. Kalau kita sudah berpikiran seperti itu, berarti kita secara tidak sadar sudah terpropaganda dengan iklan. Berbukalah dengan yang manis-manis. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Isyarat pernah mengatakan satu kalimat yang menurut saya sangat indah sekali. Apa kata beliau? Laisal aid man labisal jadid, walakinal aid man taqwahu tazid. Aid itu bukan orang yang pakai baju baru, tapi aid itu adalah orang yang iman dan takwanya bertambah. Karena yang diperintahkan oleh Nabi, pakailah pakaian yang bagus, bukan pakai pakaian yang baru. Tapi kalau memang kita ada kelebihan harta, tidak apa-apa kita beli, tapi satu kita beli pakaian, maka jangan lupa kita belikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sikap yang tumakninah di bulan Ramadan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sifat kedermawanan dalam hati kita, dan semoga kita semuanya keluar daripada fase pertama ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.